Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, kelas akuntansi 19E dengan NIM 1057311175919. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Sebagai tugas Mid Semester Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fuada, SST, MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yaitu PT Aziza membeli 80% saham PT Jannah pada tanggal 1 Januari 2020 seharga 110 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 27.500. Seperti yang tertampil, terdapat laporan keuangan sebelum terjadinya konsolidasi, di mana total aset PT Aziza sebesar 580 juta dan total aset PT Jannah sebesar 215 juta. Total liabilitas dan ekuitas PT Aziza sebesar 580 juta dan total liabilitas dan ekuitas PT Jannah sebesar 215 juta. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan sebesar 40 juta, tanah sebesar 77 juta, bangunan dan peralatan sebesar 95 juta. Di sini kita diminta untuk membuat ayat jurnal eliminasi yang diperlukan serta kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Langkah pertama sebelum membuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasian, kita di sini melihat situasi kepemilikan sesaat setelah dibeli, di mana total nilai wajar investasi sebesar 137.500 didapat dari pada saat membeli saham ditambah nilai wajar dari kepentingan non pengendali. Nilai buku saham biasa PT Jannah sebesar 60 juta, saldo laba PT Jannah sebesar 40 juta, sehingga didapat kepemilikannya yaitu 100 juta. Selisih atau diferensialnya 37.500 didapat dari total nilai wajar investasi dikurang dengan kepemilikannya. Selanjutnya kita menghitung nilai aset-aset tertentu dari PT Jannah. Yang pertama, persediaan, nilai bukunya sebesar 30 juta, nilai wajarnya sebesar 40 juta. Tanah sebesar nilai bukunya 70 juta, nilai wajarnya sebesar 77 juta. Bangunan dan peralatan sebesar 90 juta, nilai wajarnya sebesar 95 juta. Untuk menghitung kenaikan nilai wajarnya dapat dihitung dengan cara nilai wajar dikurang nilai buku, sehingga didapat persediaan sebesar 10 juta, tanah sebesar 7 juta, bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Langkah selanjutnya yaitu menjurnal pada saat pembelian saham. Jurnal yang pertama yaitu investasi saham pada PT Jannah di debit sebesar 110 juta, kas di kredit sebesar 110 juta. Langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang pertama yaitu mengeliminasi saldo investasi awal dan memunculkan kepentingan non-pengendali. Jurnalnya yaitu saham biasa di debit sebesar 60 juta, saldo laba di debit sebesar 40 juta, selisih di debit sebesar 37.500, investasi saham PT Jannah di kredit sebesar 110 juta, kepentingan non pengendali di kredit sebesar 27.500. Jurnal eliminasi yang kedua yaitu mengalokasikan selisih. Jurnalnya yaitu persediaan di debit sebesar 10 juta, tanah di debit sebesar 7 juta, bangunan dan peralatan di debit sebesar 5 juta. Nilai dari persediaan tanah, bangunan dan peralatan didapat dari kenaikan nilai wajar tadi. Kemudian selisih sebesar 37.500. Kemudian muncul goodwill di debit sebesar 15.500 didapat dari selisih dikurang persediaan tanah, bangunan dan peralatan.
Selanjutnya yaitu membuat kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Pertama, kita masukkan semua akun PT Azizah dan PT Jannah yang ada pada laporan keuangan sebelum terjadinya konsolidasi. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan jurnal eliminasi tadi ke dalam kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Yang pertama, jurnal eliminasi yang pertama kita masukkan yaitu saham biasa di debit sebesar 60 juta, saldo laba di debit sebesar 40 juta, selisih di debit sebesar 37.500.000, investasi saham PT Jannah di kredit sebesar 110 juta, kepentingan non pengendali di kredit sebesar 27.500.000. Selanjutnya kita masukkan jurnal eliminasi kedua yaitu persediaan di debit sebesar 10 juta, tanah di debit sebesar 7 juta, bangunan dan peralatan di debit sebesar 5 juta, muncul akun baru yaitu goodwill sebesar 15.500.000 di debit, kemudian selisih sebesar 37.500.000 di kredit, sehingga total yang didapat di debit yaitu 175 juta dan di kredit sebesar 175 juta. Langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan kolom konsolidasi. Yang pertama, kas sebesar 30 juta didapat dari kas PT Azizah ditambah kas PT Jannah. Kemudian piutang dagang sebesar 60 juta sama dengan perhitungan kas yang tadi. Kemudian persediaan sebesar 130 juta didapat dari persediaan PT Azizah ditambah persediaan PT Jannah ditambah debit 10 juta. Kemudian tanah sebesar 227 juta sama perhitungannya dengan persediaan. Kemudian bangunan dan peralatan sebesar 275 juta sama juga. Kemudian akumulasi penyusutan sebesar 15 juta didapat dari akumulasi penyusutan PT Azizah ditambah akumulasi penyusutan PT Jannah. Selanjutnya investasi saham pada PT Jannah didapat 0 karena investasi saham sebesar 110 juta dikurang 110 juta di kredit. Selisih sama juga yaitu 0 didapat dari debit sebesar 37.500 dikurang kredit sebesar 37.500. Selanjutnya goodwill sebesar 15.500 sehingga total aset sebesar 722.500. Selanjutnya yaitu utang usaha sebesar 85 juta didapat dari utang usaha PT Azizah ditambah utang usaha PT Jannah. Kemudian utang obligasi sebesar 380 juta didapat dari utang obligasi PT Azizah ditambah utang obligasi PT Jannah. Kemudian saham biasa sebesar 140 juta didapat dari saham biasa PT Azizah di kredit ditambah saham biasa PT Jannah di kredit dikurang debit 60 juta. Kemudian saldo laba sebesar 90 juta sama juga perhitungannya dengan saham biasa. Kemudian kepentingan non pengendali sebesar 27.500 sehingga total liabilitas dan ekuitas yaitu 722.500. Sekian dari saya tentang penjelasan contoh soal konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.